Ternyata lelah. Ternyata lelah. Ngapain juga nanti? Ngapain mendaki? Udah tahu capek. Udah tahu capek. Gini. Sok drone lagi. Wih. Kita bisa saja merencanakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tapi terkadang Tuhan punya rencana lain untuk kita jalani. 7 bulan sejak pendakian Gunung Batur, saya kembali melanjutkan proyek DASA. Awalnya, saya berencana melakukan pendakian dari gunung terendah hingga gunung tertinggi. Namun apa daya, situasi pandemi merubah semua rencana yang telah saya susun sehingga memaksa saya untuk menyesuaikan berbagai hal, terutama pekerjaan. Maklum, saya bekerja di sebuah institusi pendidikan, di mana akhir tahun menandakan tumpukan tugas harus segera selesai. Sebenarnya saya ingin melanjutkan proyek DASA ini tahun depan. Namun rasa rindu kembali terketuk saat salah seorang teman lama menghubungi saya sembari mengajak melakukan pendakian. Namanya Ngurah, orang yang dulu pernah melakukan pendakian di Atta Bali, yaitu Gunung Agung. Tak main-main, dia kembali mengajak saya untuk mendaki gunung tersebut. Saya sempat bimbang, sebab Gunung Agung merupakan gunung dengan ketinggian di atas 3000 mdpl, yang terkenal dengan trek menanjak sepanjang jalur. Selain itu, faktor kesibukan kerja juga menjadi pertimbangan saya untuk menjawab ajakan Ngurah. Tapi, rupanya rindu memang tak bisa ditawar. Alhasil, saya tak bisa menolak dan memutuskan menyetujui ajakan tersebut. Seperti menjadi aturan umum, saat hendak mendaki, sebaiknya kabari teman-temanmu. Karena jika tidak, serangan setelah selesai melakukan pendakian akan datang dari segala penjuru. Hasilnya, beberapa sahabat memutuskan ikut bergabung dalam pendakian kali ini. Dari Singaraja, saya berangkat bersama Teguh, Irma, dan Ardia. Beberapa teman lain berangkat dari daerah masing-masing dan sepakat bertemu di depan Museum Geopark Batur. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam dari Singaraja ke Bangli, kami tiba di depan Museum Geopark Batur sekitar pukul 11 siang. Di sana sudah ada Angga yang berangkat dari Denpasar.
Selang beberapa menit, dua sahabat dari Gianyar tiba, Wandi dan Kek Dewi. Halo Mirsa, wih Mirsa Besari, kenanja. Sementara itu, Dauh yang berasal dari Tabanan mendadak ingin turut dalam pendakian, sehingga kami mendapat kesempatan menunggu sembari membeli beberapa keperluan logistik. Sudah, kapal api aja. Nah, di ini deh. Sama rokok. Apa? Kecil ya. Pak, mau kemana Pak? Mau liburan Mas. Oh liburan, liburan Sumenep. Emang di Sumenep ada gunung Pak? Enggak tahu. Gimana Ram? Aman. Tinggal nunggu Bupati Tabanan ya. Kedatangan Dauh menyarankan kami segera meluncur ke titik pertemuan akhir, yaitu Pura Penghubungan Besakih. Sayangnya, di tengah jalan yang sudah cukup jauh kami tempuh, kami baru sadar setelah bertanya arah yang hendak kami tuju pada salah seorang penduduk lokal bahwa kami salah jalan, sehingga kami harus memutar balik dan itu cukup memakan waktu. Ampun Bu. Naik. Nggih, semua Bu nggih. 45 menit berlalu, pukul 12.30 siang kami baru tiba di sana. Udah 80 nih, 75. Sementara itu, Ngurah sudah menunggu kami bersama salah satu rekannya, Apri. Mereka berdua berangkat dari tempat tinggalnya di Klungkung yang jaraknya tidak jauh dari titik pertemuan ini. Darah. Pekin blue. Rentenir.
Sip, anjing Bali nih. Setelah berkemas dan memeriksa kembali perlengkapan, kami menikmati suasana dengan santap siang dan secangkir kopi sejenak. Meskipun cuaca cukup terik, tapi dingin sudah mulai menggerayangi tubuh kami. Untuk meminimalisir risiko saat melakukan pendakian ini, kami sepakat mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa jasa guide. Beberapa saat berselang, Pak Pandedarte atau Pak D yang siap menjadi guide dalam pendakian kali ini pun tiba. Meskipun saya dan Ngurah sudah pernah mendaki Gunung Agung, tapi itu sudah lama, tepatnya tahun 2016. Hanya Angga yang bulan lalu sempat mendaki Gunung Agung melalui jalur Puro Penghubungan, dan pendakian itu juga ditemani oleh Pak D. Oke, mantap deh. Di Bali, setiap gunung merupakan kawasan yang disucikan, terlebih kawasan gunung tertinggi di Bali ini. Sebagai seseorang yang meyakini hal itu, saya terlebih dahulu memohon keselamatan sembari meminta izin untuk melangkahkan kaki menuju puncaknya. Oke, udah semua ya. Jadi hari ini rencana kita akan melakukan pendakian di Gunung Agung. Nanti kita di-guide oleh Pak D ya, Pak D yang sebagai pemandu jalurnya ya. Nanti teman-teman silahkan atur cara jalan, atur posisi juga ya. Nanti saya yang paling belakang sebagai speakernya. Nanti pokoknya kalau capek bilang, jangan dipaksain itu ya, karena lumayan naik di sini ya, terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali naik di Agung ya. Pada pukul 1 siang, kami pun bersiap merajut langkah menggapai atap Bali. Oke, ternyata Samarah ya, jalan sedikit, lebih banyak. Tadi kita berangkat dari bawah Jam 1. Jam 1. Nah, dari Berapa jam estimasinya, Rah? tadi saya sempat nanya, sampai puncak itu sekitar 4 jam. 4 jam sampai 5 jam. 4 jam sampai 5 jam. 5 jam. Estimasi waktu pendakian dari Puro Penghubungan hingga pos 2 Gunung Agung memerlukan waktu sekitar 4-5 jam. Dan kami memang berencana menginap semalam di pos 2 sebelum besok pagi melanjutkan pendakian ke puncak. Baru beberapa menit berjalan, kami harus merendahkan posisi carrier masing-masing. Masa dirumahkan yang cukup panjang mungkin membuat tubuh kami harus mengorek ingatannya dalam pendakian. Kami harus menyesuaikan ritme. Tak berani terlalu nyaman, kami kembali melanjutkan langkah.
Saya dan Ngurah berjalan paling terakhir di pendakian ini. Dalam pendakian, posisi ini disebut sebagai sweeper, orang yang bertugas memastikan tidak ada rekan pendakian yang tertinggal. Singkran kak ini mana? Pencitraan dulu. Kami berjalan cukup lambat. Selain harus memperbaiki ritme pendakian, beban carry di pundak ternyata sama beratnya dengan beban hidup ini. Oh. Aduh, ya lu. Biar tetap cool di depan kamera. Ya lu, kok kayak gini lah. Ya. Beberapa kali kami sempat berpapasan dengan pendaki yang baru saja turun dari puncak Gunung Agung. Ayo. Sepertinya mereka melakukan pendakian sehari sebelum perjalanan kami. Halo. Ya. Akhirnya, perjalanan yang berlangsung kurang lebih 2 jam membawa kami tiba pada pos 1. Kok sudah nyampe? Yo. Di sini, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, mengingat jarak pendakian yang masih cukup jauh, namun sebelum jam 6 sore agar tiba di pos 2. Enggak. Sana. Kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Oke. Kabut sudah mulai turun. Dan semoga tidak hujan. Ternyata setelah melewati pos 1, trek pendakian menjadi semakin berat. Tanjakan yang bersambungan seakan menguji mental dan berkata pada kami bahwa tak mudah menggapai puncak tertinggi di Bali ini. Di sepanjang jalur terdapat pepohonan tumbang. Ditambah licinnya jalur akibat hujan pada hari sebelumnya, mengharuskan kami untuk berpegangan pada ranting-ranting untuk bisa menapaki langkah. Kamu kayaknya bisa deh bantu aku untuk meraih. I need your help. 50.000 ya kak?
Ternyata bantuan di gunung seperti ini sebatas pertemanan kita sebatas 50.000 ya. Terlalu murah ya, kemurahan banget sih. Ya pun aja kita bisa. Kakimu taruh di sana biar buat pegangan satu di kayu. Bisa? Bingung mas, mau lewat mana mas? Balik kanan jalan terus mas. Gimana ini bro? Wih. Kanan. Gerimis mulai turun, seakan menambah drama dalam pendakian ini. Kabut pun sesekali menghampiri, seakan mengingatkan bahwa hari sudah semakin sore. Di pos 1,5, Pak D mengajak kami untuk beristirahat kembali sembari mengisi perut dan melepas dahaga. Oh, kau nang mulai hakim sana. Agak tiga neng, saya pakai itu lagi apa? Cor daya dua. Melihat waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, kami memutuskan untuk membagi tim karena rasanya rencana kami sampai di pos 2 sebelum jam 6 sore hanya tinggal rencana. Pak D, Angga, dan Apri berjalan lebih dahulu. Kemudian disusul Ardie, Dauh, dan Wandi. Sisanya berjalan di belakang bersama saya. Maklum saja, ini adalah pendakian pertama mereka di gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 3000 mdpl. Teguh dan Ngurah sesekali meminta saya berjalan duluan. Dan di depan, nampak Irma mulai melambatkan langkahnya yang tertinggal dari Gedewi. Wandi pun mulai tampak kehabisan energi. Tak jarang, ia duduk sembari menyemangati dirinya yang kesepian. Setengah jam lagi bos. Semangat. Gimana bung pendakiannya bung? Lumayan. Bawa logistik. Tak terasa matahari nampak mulai terbenam di batas senja. Ini artinya kami harus bersiap berjalan di malam hari untuk bisa sampai di pos 2. Pendakian puncak tertinggi di Bali ini benar-benar mengingatkan saya pada rencana-rencana yang sedang saya jalani, rencana yang sudah berlalu atau rencana yang sedang saya susun. Pendakian ini mengajarkan saya bahwa kita bisa saja merencanakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tapi terkadang Tuhan punya rencana lain untuk kita jalani. Sungguh rencana yang tinggal rencana.
Mana di? Extra Jos? Extra ternyata lebih dari perkiraan, dikira jam 6 mau camp. Sekarang jam? Sekarang jam Setengah tujuh. Udah lumayan dingin. basah baju bro.